menjadi kekuatan kita, saudara. Persiapkan hati kita dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, bahwa Kau tak pernah meninggalkan kami, sedetik pun tak pernah Kau meninggalkan kami. Kau ada selalu bersama dengan kami, sebab kami tahu Kau di dalam kami, kami di dalam Kau, Tuhan, tak terpisahkan untuk selama-lamanya. Melewati setiap masa dalam kehidupan kami, kami aman karena Kau ada bersama kami. Kaulah kekuatan kami, Kau yang kami nantikan, Kau yang kami rindukan. Terima kasih. Maka kuat roh dan jiwaku, bahkan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan
dan tinggal di setiap langkah percaya dengan sayangmu ku akan berbakti di tengah darimu ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku pertolonganmu di tengah hari
Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang sanggup membawa kami keluar dari segala situasi yang sukar sulit, sesukar apapun juga. Kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tengking ke dunia kekelaman tertaruh dan jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kau tidak punya kuasa untuk mengganggu di tempat ini. Kami minta para malaikat surga yang membelenggunya, menyeret, melemparkan ke dunia kekelaman tertaruh dan jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Buka singkapkan segala perkara bagi kami semua. Buat kami mengerti, buat kami memahami, dan kami mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami semua. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi kami dengan urapan baru, dengan kuasa, wibawa, dan otoritas-Mu Tuhan. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi oleh kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kita mulai dari ayat yang ke-24. Haleluya. Saya akan bacakan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bagaimana kehidupan Musa. Musa ini seharusnya orang yang sudah harus mati, karena pada saat dia lahir ada perintah raja, ada peraturan bahwa anak laki-laki harus dibunuh dalam kerajaan itu. Nah, Musa ini dan mamanya coba, keluarganya coba untuk menyembunyikan dia. Semakin hari semakin ada begitu banyak ketakutan terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Karena apa? Mereka diam-diam. Kalau anak itu nangis di tengah malam pasti, nangis di siang hari pasti tentara datang untuk menangkap dan membunuh.
itu udah pasti. Tapi karena rancangan Tuhan, ya, karena rancangan Tuhan, dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa Tuhan telah merancangkan sejak dari sebelum kita ada pun Tuhan sudah merancangkan hidup kita. Dan saya percaya Tuhan punya rencana besar dengan Musa. Dan ternyata kalau kita perhatikan dalam pembacaan di Keluaran itu, nah kita melihat bahwa Tuhan memakai Musa dengan luar biasa. Amin. Nah, ada sesuatu bahaya yang terjadi. Nah, ketika anak itu sudah berumur sekian bulan, mereka sudah tidak mampu lagi untuk menyimpan, menyembunyikan, dan akhirnya mamanya mulai isi di salah satu keranjang dan mulai melihat kalau ada putri raja yang datang untuk mandi, dan di situ mereka sengaja untuk membuangkannya, dan mereka tidak menjauh dari sana. Nah, kalau mau kita perhatikan, akhirnya kalau kita membaca dalam kitab firman Tuhan bahwa dia diangkat sebagai anak putri Firaun. Nah, tetapi karena anak itu masih bayi, Musa itu masih bayi, dan di sini mereka melihat putri Firaun tak mungkin bawa pulang dengan kondisi anak yang masih kecil, masih bayi. Akhirnya mamanya memberanikan diri untuk memelihara, sehingga anak itu tahu bahwa dia bertumbuh, dia ada dalam keluarga yang Tuhan pakai. Nah, ini luar biasa. Kalau kita lihat Musa, dia bertumbuh dan dia sampai mengerti dia ada di lingkungan keluarganya. Dia ada di tengah-tengah orang Ibrani. Dia ada di tengah-tengah orang yang Tuhan pilih. Ya, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam perjalanan, ya, ketika satu waktu dia keluar untuk melihat-lihat di luar kerajaan bahwa ternyata ada orang Mesir yang menindas, dia membunuh. Ya, dan dari situ kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, besoknya dia balik lagi, ada orang Ibrani, sama-sama orang Ibrani berantem. Begitu dia tegur, satu orang mulai nyolot. Akhirnya semua rahasianya, apa yang dia bunuh kemarin itu terungkap, tercium sampai ke kerajaan, ke Raja Firaun. Dan dari situ mereka punya rencana untuk membunuh dia. Tetapi Musa sudah melarikan diri. Kalau kita perhatikan, karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Kenapa? Karena dia dari kecil sampai bertumbuh sampai dia diserahkan ke putri Firaun itu, dia dididik dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Dan mamanya pasti punya kebiasaan tiap hari menceritakan tentang Allah pada dia. Nah, sampai dia benar-benar diserahkan. Nah, kalau kita perhatikan di situ, dia menolak disebut anak putri Firaun. Karena apa? Karena iman pada Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau kita zaman sekarang kita dikasih kesempatan untuk masuk dalam keluarga atau diangkat sebagai keluarga kaya, apa yang terjadi dengan kita? Ya, pasti berubah. Amin. Pasti berubah. Karena apa? Kondisi kita melihat kondisi kita. Hari-hari kita hidup dalam kesusahan. Tetapi Musa punya cerita yang lain. Dia menolak itu semua. Ya, hidup enak, hidup yang tidak kurang satu apapun. Segala sesuatu yang dia mau pasti dia
dia dapatkan. Tetapi itu semua dia tinggalkan. Karena apa? Karena dia punya iman kepada Tuhan. Amin. Nah, ini satu keberanian. Kalau saya perhatikan baik-baik di sini, ada satu keberanian yang luar biasa. Kita lihat dulu dalam renungan kita hari ini, itu tentang berbicara tentang melihat yang tidak kelihatan. Mengajarkan kepada kita bahwa iman menuntut keberanian untuk menolak kenyamanan duniawi demi ketaatan sejati kepada Allah. Ya, dia menolak semua kenyamanan dunia. Padahal kenyamanan itu yang dicari semua orang. Amin. Dicari semua orang kalau bisa. Kalau boleh saya jadi orang kaya. Ya, kalau boleh saya hidup enak, saya tidak mau hidup menderita, saya tidak mau hidup susah. Itu yang terjadi dalam semua orang. Ketika kita ditindas, ketika kita dikata-katain, ketika kita dibully, apa yang terjadi dengan kita? Pasti pemikiran itu mulai muncul. Kenapa saya tidak lahir dari keluarga yang berada, keluarga yang kaya, sehingga orang tidak mempermalukan. Ya, itu yang terjadi. Dan di sini dikatakan bahwa dia menolak untuk apa? Nah, dari kenyamanan duniawi demi ketaatan kepada Allah. Melalui contoh hidup Musa, kita diajarkan untuk melihat melampaui apa yang kasat mata dan berani mengambil keputusan untuk memuliakan Tuhan. Dunia menawarkan kenyamanan status dan kekayaan materi yang menggiurkan. Ayat ini menantang kita untuk memeriksa apakah kita lebih mencintai kenyamanan tersebut daripada kebenaran firman-Nya. Ketaatan seringkali menuntut pengorbanan, namun Tuhan menjanjikan upah kekal yang jauh lebih berharga daripada apapun yang kita lepaskan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ayat 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menolak itu semua. Kalau mau dibilang dia punya hak, karena apa? Dia punya status ganda di sini. Ya, dia punya status yang lebih. Tapi dia menolak itu semua karena setiap hari dia melihat bangsanya ditindas, umat Tuhan ditindas, umat Tuhan diperbudak, umat Tuhan dibikin jadi hal-hal yang tidak menyenangkan di mata dia. Dan dari situ dia punya tekad untuk apa? Membawa umat Tuhan itu keluar. Nah, kalau kita lihat lagi di ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ya, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ada upah besar yang menanti di depan. Karena apa? Dia tidak melihat dengan matanya. Dia tidak melihat dengan segala sesuatu yang ada di depan mata, tidak, tetapi dia melihat jauh ke depan apa yang Tuhan mau dari hidupnya. Dan di sini kalau kita perhatikan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Ya, dia menganggap itu satu kekayaan di dalam Kristus itu adalah kekayaan yang sangat-sangat besar yang Tuhan janjikan kepada dia. Kenapa? Karena dia dibesarkan. Dia dibesarkan oleh ibunya, oleh saudara-saudaranya, dan dia hidup dalam ketaatan. Dan orang Ibrani punya kebiasaan firman Tuhan itu dibaca dan diperkatakan kepada keluarga, kepada
kepada generasi, kepada anak-anaknya, dan itu terus menerus. Nah, ini satu kebiasaan yang baik sebenarnya. Saya membaca sebuah buku bagaimana orang Israel itu pintar-pintar, karena mereka dari kandungan ibunya, masih dalam kandungan itu sudah didoakan, dan orang tuanya tidak boleh stres, mamanya tidak boleh stres, harus dijaga, dan mamanya harus apa? Konsumsi vitamin yang membuat anak itu lahir dan pintar. Nah, dari dalam kandungan aja sudah punya rancangan yang hebat, sehingga ketika mereka lahir, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, di situ dilihat, dikasih kesempatan belajar. Ketika dia sudah melihat dia punya minat, dan di situ diarahkan ke sana. Jadi tidak buang-buang waktu, dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat masih muda. Nah, kalau kita perhatikan berapa banyak orang yang menguasai dunia dengan kekayaan, dan mereka adalah keturunan Yakub. Nah, ini luar biasa. Ya, mereka luar biasa. Kenapa? Mereka sudah dididik, masih dalam kandungan pun sudah dididik demikian. Ya, kalau masih dalam kandungan, mamanya mulai menyelesaikan soal-soal matematika, kimia, fisika yang sulit-sulit. Kalau nggak tahu, pasti dicari profesor yang mengerti tentang hal itu dan menanya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan segala soal-soal yang sukar, yang sulit. Nah, harusnya kita mempelajari itu juga, ya, sehingga generasi-generasi ke depan menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Amin. Generasi-generasi yang pintar, generasi-generasi yang hebat, generasi yang memimpin bangsa. Ini luar biasa. Nah, bukan hari-hari ini kalau kita lihat di sekeliling kita mendengar berita bagaimana orang tua hidup dalam stres, hidup dalam tekanan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam berbagai macam hal yang buruk, perlakuan yang buruk. Nah, itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Jadi ketika bangsa mereka punya satu kebiasaan yang luar biasa, itu sudah menjadi apa? Turun temurun sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi kalau dikatakan mereka pintar-pintar, karena mereka sudah melatih diri sejak dari dalam kandungan, sudah mamanya sudah melatih mereka dengan luar biasa. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Di situ ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Pandangannya dia bukan arahkan kepada hal yang lain, tetapi kepada upah yang Tuhan janjikan. Dari mana dia tahu ada upah yang Tuhan janjikan? Dari cerita daripada dari firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, dan itu menjadi pegangan yang kuat. Dia punya iman, dia punya satu keberanian, percaya, dan dia pegang teguh itu. Dia melangkah jauh bersama dengan Tuhan, dan dia membuktikan diri bahwa dia mampu. Itu yang luar biasa. Dan di sini dikatakan bahwa apa? Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari kekayaan Mesir. Dia menganggap itu sesuatu hal yang sangat-sangat hebat. Dan kalau mau dibilang, yang punya langit bumi dan segala isinya siapa? Tuhan
segala sesuatu isi dunia Tuhan yang punya. Ya. Kalau dia menganggap itu sebagai kekayaan terbesar, Mesir nggak ada apa-apanya, Mesir hanya sebagian kecil. Dia menganggap bahwa seluruh ini adalah kepunyaan Tuhan. Dari mana dia tahu? Dari firman Tuhan yang disampaikan setiap hari kepada dia. Nah, kita juga harus punya kebiasaan kepada anak-anak kita mulai menerapkan firman Tuhan setiap hari kepada mereka, sehingga mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Mereka bertumbuh dalam iman mereka semakin hari semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Ini yang penting kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, sehingga mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dalam hal apapun juga, ketika diperhadapkan dengan kesulitan, mereka punya prinsip yang hebat. Amin. Mereka punya prinsip yang hebat, tidak bisa digoyahkan, tidak bisa ditukarkan dengan apapun juga. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ketika mulai dekat dengan Tuhan, mulai ikut persekutuan, dan di situ saya mulai dihambat dengan berbagai macam cara, tapi karena satu kerinduan yang hebat dalam diri, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Sampai satu waktu kakak saya panggil saya, ayo kita duduk dan ngomong. Dia tanya, terus kamu mau apa? Saya bilang, saya hanya mau melayani Tuhan. Nah, mereka nggak terima, dan mereka ketika saya dibaptis, mereka marah. Tapi saya percaya satu hal, saya pegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita melakukan kebenaran, iblis tidak suka. Dengan berbagai macam cara mereka mencari alasan untuk menekan saya. Tapi dari situ dia berkata begini, oke, kita akan lihat ke depan bagaimana kamu ini. Oke, saya bilang, ini satu tantangan yang cukup berat ya buat saya, tapi saya percaya Tuhan saya bisa mampu untuk menolong saya. Saya jaga hidup saya, saya perlihatkan kepada mereka, dan di situ mereka tahu. Satu waktu begitu ketemu saya udah menikah dengan Lani. Begitu ketemu, dia cerita kepada Lani bahwa ini orang luar biasa. Begitu ditekan, dimarah, dia hanya senyum, dia hanya ketawa aja. Kenapa? Ngapain kita marah? Apalagi orang yang kasih kita makan. Ngapain kita marah? Kita rugi. Ya, kalau kita marah, kita berontak, kita melawan dia, apa yang akan terjadi dengan kita? Dan dari situ saya belajar satu hal. Saya tidak mau bodoh. Ya, tekanan boleh ada, tetapi hati saya tidak boleh terganggu. Tetap sukacita Tuhan ada dalam hati kita. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam tekanan seberat apapun juga yang kita alami. Waktu itu saya bukan tinggal dengan orang tua, saya tinggal dulu dengan keluarga. Jadi waktu untuk kuliah dulu saya dengan keluarga, dan di situ Bapak Ibu tahu, ya, pembentukan itu terjadi. Kalau dengan orang tua kita mau apa aja pasti ada. Ya, tinggal minta aja pasti ada, pasti dikasih. Tetapi ketika kita tinggal dengan orang lain, dan di situ kita harus berjuang sendiri untuk bertumbuh dalam Tuhan. Ya, dan di situ tekanan demi tekanan terjadi. Tapi saya perhatikan, Papa saya hanya bilang begini, kamu bukan garam. Ketika kena air, dia akan wujudnya hilang. Benar, kalau garam kena air pasti hilang, kristalnya itu hilang. Tetapi itu bukan garam,
Kita adalah orang, kita adalah anak Tuhan yang nggak mungkin dalam sekejap kita hilang lenyap begitu aja. Amin. Tetapi di sini iman kita dipertahankan. Bagaimana kita harus mempertahankan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Nah, melangkah dengan iman itu tidak mudah. Berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak gampang. Saya mau katakan ada harga yang harus kita bayar. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ya, pasti ada jalan keluar. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh takut menghadapi segala situasi. Kembali pada nyali kita, bagaimana kita harus menghadapi situasi itu. Kita yang harus mengendalikan situasi itu, bukan situasi yang mengendalikan kita. Amin. Karena kita adalah anak Tuhan. Ya, bukan kondisi yang mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan kondisi itu. Jadi jangan pernah takut dalam menghadapi apapun juga. Kondisi sesulit apapun juga, jangan pernah takut. Tapi percaya bahwa Tuhan sanggup untuk apa? Membawa kita keluar. Ya, perhatikan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka sudah berjalan cukup jauh. Mereka tiba di pinggir pantai. Apa yang terjadi dengan mereka? Dari belakang dikejar, pasukan mengejar mereka, dan pasukan Mesir mengejar mereka. Terus di samping kiri, samping kanan hanya ada gunung, di depan ada laut. Apa yang terjadi dengan mereka? Bangsa itu sudah ketakutan. Mereka hanya minta Musa, berteriak kepada Musa dan minta tolong Tuhan untuk buka jalan buat mereka. Ketika Musa mulai berdoa, Tuhan bukakan jalan buat mereka. Jadi laut itu terbelah dua dan mereka berjalan di tanah yang kering. Saudara tahu apa yang terjadi di sana? Ya, Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada umat. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Mereka percaya, saat itu mereka percaya. Tetapi begitu waktu-waktu yang ada di depan, ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka tidak lagi percaya sama Tuhan. Mereka hidup dengan mengeluh. Mereka hidup dengan bersungut-sungut. Mereka hidup dengan amarah, mulai menyalahkan Musa dan Harun. Dan itu yang terjadi. Akhirnya apa? Mereka semua yang keluar dari Mesir itu harus tinggal di padang gurun untuk selamat. Sangat-sangat disayangkan. Hanya beberapa orang yang masuk tanah perjanjian dengan generasi yang selanjutnya yang lahir di padang gurun. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan mau supaya apa? Kita berdiri kokoh, kita berdiri teguh, punya prinsip hidup, ya, punya prinsip iman yang kita pegang teguh. Kita tidak boleh gampang hancur, ya. Kita tidak dibentuk, kita tidak dijadikan untuk hancur begitu saja. Tetapi mari kita kembali pada firman Tuhan, melihat kembali apa yang terjadi. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, begitu banyak kisah pertolongan Tuhan kepada umat Tuhan. Kenapa kita mesti takut menghadapi hari-hari ini? Begitu ada masalah kita bingung, ya. Begitu ada demo kita udah ketakutan. Itu kita yang lalu. Tetapi hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita berdiri kokoh dengan prinsip hidup yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga ketika kita melangkah dengan pasti, kita melangkah dalam iman, kita berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya.
Nah, kita lihat dulu ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, dia bertindak dengan melihat apa yang tidak kelihatan. Dia percaya dalam hati bahwa dia harus keluar dari Mesir. Dia tidak takut kepada raja. Dia melarikan diri karena raja mencari kesempatan untuk apa? Menghabisi dia. Dia harus meninggalkan Mesir. Ini kalau kita perhatikan baik-baik. Dalam tekanan yang begitu berat, Musa menghindar. Dia lari dan menghindar. Dia tidak mau terjadi ada kontak. Karena apa? Dia sendiri harus melawan satu Mesir. Mampu gak dia? Dia tidak mampu. Tapi bersama dengan Tuhan, satu waktu dia kembali dan dia memimpin umat Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Itu luar biasa. Karena apa? Tuhan yang memberikan keberanian itu kepada diri. Karena Tuhan punya rencana, ya, rencana yang indah dalam hidup dia. Begitupun dengan kita semua. Tuhan punya rencana yang indah dalam masing-masing pribadi kita. Mari kita lihat dengan iman apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kembali kita cek dan recek hidup kita. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari hidup kita. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita lihat dengan iman. Dan kita bertindak, melangkah dengan pasti, berjalan untuk apa? Meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Ya, kita jangan takut menghadapi apapun. Tekanan seberat apapun juga, gak perlu kita takut. Ada lagu yang mengatakan kalau 1.000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita tetap berdiri dan menonton. Begitu banyak orang yang tergeletak mati di sekeliling kita, tetapi kita hanya melihat. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melihat. Karena itu semua hanya karena Tuhan. Ya, kita masih berdiri teguh sampai hari ini. Itu semua hanya karena Tuhan. Kalau kemarin kita melihat COVID yang begitu hebat, ya, banyak orang, banyak berita, begitu banyak berita, begitu banyak tangisan kita dengar. Berapa banyak yang mati daripada orang-orang di sekeliling kita. Tetapi hari ini kita masih ada, kita masih berdiri teguh. Karena apa? Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Mari kita lihat rencana apa? Rancangan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Ada tugas yang harus kita selesaikan. Ya, Tuhan tidak pernah membuat kita hancur di tengah jalan. Yang buat kita hancur hanya kita sendiri. Yang buat kita stop itu hanya kita sendiri. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Hidup kita dikatakan bahwa sampai masa putih rambutmu, sampai masa tua pun Tuhan masih menggendong kita. Ya, sampai putih rambutku Tuhan masih menjaga kita, Tuhan masih melindungi kita. Kenapa kita mesti takut? Kembali pada kita. Kita lihat dengan firman Tuhan, kita lihat, cek dan recek lagi dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kita perhatikan di situ. Di situ dikatakan ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia tidak takut dengan murka raja. Mau sehebat apapun murka raja itu, Musa tidak takut. Dia perintahkan untuk mengejar Musa dan
Musa lolos. Ya, Musa bisa melarikan diri jauh dari Mesir. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia bertahan. Dia bertahan sampai Tuhan datang bertemu dengan dia. Nah, itu yang kisah hidup Musa. Bagaimana dengan hidup kita? Kita mau bertahan atau kita menyerah? Kita minta kita mati. Ada yang begitu hari-hari ini, dikit-dikit minta mati, dikit-dikit minta mati. Nah, itu tidak boleh terjadi. Karena apa? Kita mengutuk diri kita. Jangan bercanda dengan Tuhan. Bapak Paul pernah bilang, jangan bercanda dengan Tuhan. Ya, jangan pernah kita bercanda dengan Tuhan. Dan itu apa yang keluar dari mulut kita itu sah di hadapan Tuhan. Ya, apa yang kita bicarakan itu sah di hadapan Tuhan. Kalau tekanan yang begitu berat dan kalau kita mulai ngomong hal yang aneh-aneh, ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi mulai periksa hidup kita. Kalau ada masih hal-hal itu yang kita katakan, kita stop, berhenti dari hal-hal yang demikian. Karena apa? Itu akan merugikan hidup kita. Ya, itu akan merugikan hidup kita. Di sini dikatakan bahwa ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau kita perhatikan murka Raja Firaun itu kayak apa? Ya, murka raja kalau ketika dia marah dan dia memerintah pasukannya untuk mengejar, itu bukan seorang, bukan 10-20 orang yang kejar, satu Mesir keluar untuk mengejar. Dan itu tahu apa yang terjadi. Musa bisa lolos hanya karena apa? Hanya karena Tuhan. Ya, Musa bisa lolos hanya karena Tuhan. Dan sampai Firaun itu meninggal, baru Tuhan memilih dia untuk suruh dia kembali ke Mesir, membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Karena awal mereka tinggal di tanah Mesir bukan sebagai budak, ya, tetapi sebagai pendatang. Karena tetapi ketika itu mereka ditindas, bukan lagi sebagai pendatang, tapi sebagai budak. Dan itu harus keluar dari sana ke tempat yang Tuhan telah siapkan buat mereka, tempat yang telah dijanjikan kepada Abraham. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup bangsa Israel, bagaimana perjalanan hidup Musa, kita lihat kembali dalam hidup kita, bagaimana perjalanan hidup kita hari-hari. Apakah kita masih setia dengan Tuhan atau kita mesti punya pemikiran-pemikiran yang lain? Nah, ini yang harus kita singkirkan dari hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangan ia arahkan kepada Tuhan. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak terlihat. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mari buka singkapkan segala perkara bagi kami.
buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami, buat kami mengerti dan memahaminya di dalam nama Yesus, dan kami boleh mengerjakan kebenaran firman ini dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat di tengah-tengah kami, bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berikan waktu kita beberapa saat. Mari kita ambil waktu kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita selesaikan. Bapa, ini kami semua. Kami datang dengan membawa setiap persoalan kami. Kami datang membawa setiap masalah kami. Kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami, Tuhan. Engkau mengenal jauh daripada kami sendiri mengenal diri kami. Mari Tuhan, Engkau ambil alih kami semua. Angkat setiap beban kami, angkat setiap masalah kami. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan damai sejahtera Tuhan mengalir melimpah dalam kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Haleluya. Terima kasih. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap doa-doa yang kami naikkan. Engkau angkat semua beban kami. Haleluya. Terima kasih. Engkau pulihkan. Engkau pulihkan kami semua. Haleluya. Glory bagi Haleluya. Tidak perlu kita takut terhadap apapun. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita melangkah dengan hidup. Tuhan mau kita berjalan dalam takut akan Dia. Haleluya. Glory bagi Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Glory bagi Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau telah memulihkan kami semua. Kami tidak takut dalam menghadapi segala situasi maupun kondisi-kondisi hari-hari. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang sanggup membawa kami keluar dari setiap persoalan, setiap masalah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan
bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memimpin kami. Engkau menuntun kami. Engkau memberkati kami dengan ajaib. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati kami semua yang ada di rumah. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi pada pagi hari ini. Kami siap untuk memberikan persembahan yang telah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami. Apa yang kami angkat di hadapan Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Berkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapa Mabai, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tommy Tuhan yang tanggal 31 nanti dia berulang tahun. Bapa berkati dia dengan luar biasa. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan atasnya Tuhan. Engkau menambahkan umur setahun lagi padanya Tuhan. Engkau punya rancangan yang indah dalam masa depannya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat dan dahsyat di tengah-tengah kami semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala urusan yang kami kerjakan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang ambil alih, sehingga pada esok hari Tuhan tanggal 24 jam 12 jam 2 nanti semua boleh berjalan ketika overbooking itu terjadi. Semua boleh berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati kami semua. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah Tuhan yang tidak sempat datang karena berbagai macam hal, karena sakit juga Tuhan. Engkau lawat umat-Mu Tuhan. Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka yang sakit Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, Engkau teguhkan Tuhan, sehingga mereka boleh berdiri teguh di hadapan menghadapi hari-hari yang ada di depan ini. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk membawa kami keluar dari segala hal-hal yang buruk ini Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan kami boleh raih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Pemimpin bangsa ini kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin mereka dalam takut akan Engkau. Mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau
Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami semua, bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami, Engkau jaga lindungi kami seperti biji mata. Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami. Engkau memberkati kami dalam bisnis kami. Engkau memberkati kami dalam usaha kami. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.